Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa man tabi'ahu ila mawala. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah. Segala puji kepada Allah, bukan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah tetapkan iman kita dan Allah kuatkan Islam kita. Menurut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kita menjadi umatnya yang terbaik dengan sunnah-sunnah Nabi, mengerti akhlak dan sirah Nabi, dan bersyafaat dari Rasulullah masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada hari ini kita masuk setelah selesai tentang cerita Ashabul Kahfi, kita akan masuk kepada konsep hidup yang diinginkan sebetulnya dengan adanya cerita pemuda Al-Kahfi tersebut, di mana kesimpulan Al-Kahfi telah membentuk pemuda-pemuda yang tangguh, yang kuat menghadap kehidupan dunia. Akan muncullah masyarakat Kahfi, masyarakat yang betul-betul menjadi terlindung daripada segala macam ancaman akidah, ancaman budaya, ancaman pemikiran, dan menjadi masyarakat yang betul-betul memahami kehidupannya dalam fondasi akidah, fondasi akhlak, fondasi syariah. Maka antara cerita hartawan yang akan datang dan cerita pemuda Kahfi yang lalu, dibuat Allah ada sebuah episode baru, apa sebenarnya konsep hidup yang diinginkan. Dan sebetulnya inilah inti daripada surah Al-Kahfi. Kehidupan apa yang diinginkan oleh Al-Kahfi sebetulnya, akan baca dari surah dari 28 sampai 31. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatih walan tajida min dunihi multahada. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lizalimina naran ahata bihim suradikuha wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bisa syarabu wa sa'at murtafaqa. Innal ladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudra min sundusin wa istabrakin muttaqina fiha 'alal araik ni'mas sawabu wa hasunat murtafaqa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin. Amin amin ya rabbal alamin. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatih walan tajida min dunihi multahada. Dan bacakanlah hai Muhammad apa diwahyukan kepadamu daripada kitab Tuhan engkau. Tidak ada perubahan dalam kalimatnya.
dan kamu tidak akan mendapatkan tempat berlindung selain daripadanya. Kahfi ayat 27. Sebenarnya ayat ini pertama telah menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Hai Muhammad, ceritakan kepada mereka apa itu pemuda Al-Kahfi, sebagaimana apa yang aku sampaikan kepada engkau. Jangan ditambah, jangan dikurang, dan itulah kebenaran. Tapi ayat ini juga menyuruh kita orang beriman untuk membacakan, menyampaikan kebenaran kepada siapa saja. Dan kebenaran yang sampai kepada kita daripada Allah. Itulah kebenaran yang tetap, yang mutlak, dan tidak akan berubah. La mubaddila li kalimatih. Tidak akan pernah perubahan dalam petunjuk Allah. Daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai kiamat, sistem nilai akan tetap sama. Tidak akan ada, karena itulah kebenaran yang pasti, yang mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kewajiban, karena kewajiban orang beriman setelah mengetahui kebenaran, menyampaikan kebenaran dan menyiarkan kebenaran. Jadi kewajiban dakwah kepada setiap orang menyampaikan, mencari kebenaran, menyampaikan kebenaran, menyebarkan kebenaran, dan mempertahankan kebenaran. Dan kita harus yakin bahwa kebenaran itu kita sampaikan dengan keyakinan akan ada pertolongan Allah. Kenapa? Karena kita yakin Allah akan menolong orang-orang yang benar sebetulnya. Kalau ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Maka kenapa? Karena Allah lah tempat berlindung. Walan tajida min dunihi multahada. Kamu tidak akan mendapatkan tempat berlindung yang sebenar-benarnya daripada Allah Ta'ala. Tidak ada sistem yang dapat menjamin kehidupan engkau dari sistem daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada budaya menjamin kehidupan kita selama-lamanya daripada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tempat keyakinan. Dan hari ini banyak orang-orang Islam terpengaruh dengan sistem yang lain. Dengan kebenaran yang relatif, yang nisbi daripada manusia. Dengan budaya, dan karena dia malah meyakini seakan-akan kehidupan yang lain itu lebih hebat daripada kehidupan Islam. Padahal harusnya kehidupan Islam yang terbaik. Jadi menyampaikan kebenaran merupakan kewajiban Muslim yang telah menerima kebenaran. Sebab jika kebenaran tidak disampaikan, maka dunia akan dipenuhi oleh kebatilan. Karena perang antara hak dan batil, pertarungan antara kebenaran dan kebatilan, antara sibghatullah, antara celupan Allah dan celupan-celupan yang lain akan tetap ada. Dalam diri manusia tetap ada pertarungan. Saya memilih yang ini atau memilih yang itu. Maka mendapatkan kebenaran, menyampaikan kebenaran, menyiarkan kebenaran, mempertahankan kebenaran adalah suatu sikap seorang Muslim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Apabila kita Allah engkau sampaikan, bacakan, siarkan. Dan yakinlah la mubaddila li kalimatih. Tidak akan ada perpindahan, tidak akan ada perubahan, tidak akan ada pergeseran, tidak akan ada sedikit pun penyimpangan kepada kalimat-kalimat yang Allah sampaikan kepada Muhammad dan sampai kepada umatnya dengan Al-Quranul Karim sebetulnya. Dan yakinlah hanya itulah yang dapat melindungi kita dunia dan akhirat. Dan tidak ada yang lain yang dapat melindungi kita daripada kehidupan lain kecuali hanya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini konsep sangat penting. Kita harus meyakini yang ada pada kita itu kebenaran. Yang ada pada orang itu adalah tidak benar. Dan jangan sampai orang Muslim terpengaruh dengan kebenaran orang lain. Atau mengatakan kita sama-sama benar. Sudah satu kesalahan. Hari ini banyak orang mengatakan agama Islam, agama yang benar. Tapi agama lain mungkin juga benar. Tidak ada bagi seorang Muslim agama Islam, agama yang benar. Agama lain, wa may yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbala min. Walaupun dia menurut dia benar, agama Kristen bagi orang Kristen benar. Agama Hindu bagi orang Hindu benar. Agama Buddha bagi orang Buddha benar. Dan bagi orang Islam itu tidak boleh tidak benar. Sebagai bagi orang Kristen tidak akan mengatakan Islam itu benar.
Orang Hindu tidak akan mengatakan Hindu itu benar, Islam itu benar. Jadi kalau orang Islam mengatakan Islam itu benar, dan selain Islam itu tidak benar, itu bukan suatu kesalahan. Hari ini dengan adanya paham pluralisme agama, merasa semua itu benar. Padahal itu suatu kesalahan berpikir. Menyatakan semua itu benar adalah kesalahan berpikir umat manusia. Karena setiap yang benar pasti ada yang salah. Kalau semuanya benar, maka tidak ada yang salah. Ini suatu kesalahan logika, kesalahan berpikir sebetulnya. Maka kita harus meyakini apa yang disampaikan kepada Nabi Muhammad itu kebenaran yang pasti, yang mutlak, dan apa yang kita dapat juga kebenaran yang mutlak, dan kita tidak boleh mengakui kebenaran ada pada yang lain, yang masih bersifat nisbi dan relatif. Kalau bagi orang Barat, memang mereka tidak mengetahui kebenaran yang mutlak. Maka orang-orang kafir itu tetap terus mencari kebenaran, karena mereka belum mendapatkan kebenaran yang mutlak. Kita orang beriman telah mendapatkan kebenaran yang mutlak, maka orang yang dapat kebenaran yang mutlak tidak boleh dia akan terpengaruh dengan kebenaran yang lain. Malah dia punya kewajiban menyampaikan kebenaran mutlaknya kepada orang lain yang belum mengetahui kebenaran mutlaknya. Punya kewajiban menyampaikan kebenaran yang mutlak ini kepada orang lain. Ini yang mesti kita bilang, hanya dengan cara yang terbaik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak manusia dengan hikmah, contoh yang baik, dan kalaupun dia berdebat dengan cara yang terbaik. Kita hari ini belum dapat menyampaikan Islam dengan cara terbaik. Kita masih menyampaikan Islam dengan agitatif, menyampaikan Islam dengan emosi, bukan dengan ilmu, bukan dengan cara berpikir yang benar sebetulnya, bukan dengan akhlak yang mulia. Sehingga orang menghukum agama Islam, agama yang inilah. Karena mereka bukan melihat kepada agamanya, melihat kepada sikap masyarakatnya. Ini contoh, maka kita harus bersikap bagaimana membenarkan Islam, melaksanakan Islam, menyampaikan Islam, mendakwahkan Islam. Maka contoh masyarakat Islam yang terbaik adalah wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ini yang paling berat. Ini adalah inti ayat daripada surah Al-Kahfi sebetulnya. Masyarakat Al-Kahfi adalah masyarakat yang wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Masyarakat yang sabar bersama orang-orang yang menyuruh Tuhan mereka di pagi dan petang hari. Yuriduna wajhahu. Mereka mengharapkan ridha Allah. Wala ta'du aynaka anhum. Dan mereka tidak akan pernah berpaling daripada mereka yang sama-sama dalam jalan Allah. Karena apa? Turidu zinatal hayatid dunya. Karena mengharapkan perhiasan hidup di dunia. Dalam menyampaikan kebenaran, diperlukan kesabaran dalam perjuangan. Kesabaran dalam kebersamaan dengan yang lain. Ini susah ya. Satu, sabar dalam perjuangan. Bukan sabar dengan musibah ya. Sabar terus tetap bertahan, sabar tetap menyampaikan kebenaran, sabar tetap dalam keislaman, bersama yang lain yang sama-sama Islam. Karena tanpa perjuangan, tanpa kebersamaan, maka tidak akan mendapatkan kemenangan. Hari ini umat Islam, mungkin dia baru sabar dalam perjuangan. Belum sabar dalam kebersamaan. Artinya susah untuk bekerja sama dengan kelompok yang lain sama Islam. Susah untuk duduk bersama-sama memperjuangkan kebenaran. Karena setiap orang merasa benar dengan dirinya sendiri. Setiap kelompok merasa benar dengan dirinya sendiri. Padahal kata Quran katakan, ma'alladzina yad'una rabbahum. Bukan hanya wasbir nafsaka saja. Bukan diri engkau saja. Tapi bersahabat diri engkau bersama orang-orang yang menyeru kepada Tuhan mereka pagi dan petang. Ini sangat penting. Karena ini hari ini yang buat umat Islam tidak dapat kepenengan. Susah untuk bersabar bersama yang lain. Bersabar ke beberapa kelompok yang lain. Bersabar bersama kawan-kawan yang lain.
yang sama-sama memperjuangkan Islam, bukan memperjuangkan kelompoknya. Kebersamaan di dalam memperjuangkan Islam, kebersamaan di dalam perjuangan dengan penuh kesabaran. Sabar bersama bukan mudah. Sabar kalau saya orang penting tapi saya nggak jadi ketua, kelompok lain jadi ketua. Sabar bersama dalam pasukan, bersama dalam perjuangan bukan mudah. Kenapa? Karena kita ini sudah jangan sabar dengan kawan, sabar dengan dunia pun kita tidak bisa. Karena kesabaran yang lebih berat, kesabaran menjalani kehidupan. Ya. Apa yang wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Udah sabar berjuang, sabar dengan kawan. Yang ketiga apa? Sabar untuk tidak terpengaruh oleh gaya hidup orang lain yang menginginkan kehidupan dunia. Sabar dengan gaya hidup materialisme, keduniaan. Maka kita harus zuhud. Zuhud dengan dunia. Apa zuhud? Tidak, dunia bukan menjadi tujuan kita. Dunia hanya menjadi wasilah kita. Tujuan kita hanya perjuangan kepada Allah SWT. Karena masih banyak orang berjuang, tujuannya bukan Allah. Masih tujuan dunia. Ingin dapat kedudukan, ingin dapat pangkat, ingin dapat harta. Sebab tujuan hidup bukan untuk dunia. Kita harus sibuk dengan tujuan kita, bertahan dengan orang lain, dan kita tidak mudah terpengaruh dengan gaya hidup orang lain. Orang yang beriman, dia tidak korupsi, dia tidak macam-macam dalam kerjaannya, tidak khianat, hidupnya akan biasa saja. Nengok kawan sebelahnya, dengan hidupnya dengan korupsi, kaya, hebat, dia harus sabar, tidak mudah terpengaruh. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang lupa dengan Tuhan. Tapi kita sabar dalam kehidupan kita, meyakini kita yang paling betul, walaupun kita mungkin dalam berjuang ini susah. Tidak mudah terpengaruh dengan kelompok-kelompok yang lain, yang cepat jadi hebat, yang cepat jadi kaya, yang senang-senang. Ini ujian masyarakat Kahfi. Hari ini kita bangsa Indonesia, bangsa orang Muslim, hidup dengan prinsip keislamannya, negara yang betul-betul negara yang taat kepada Allah, tidak terpengaruh dengan budaya sekuler, budaya barat, budaya materialisme, budaya individualis. Itu bukan mudah. Yang sekarang berapa banyak negara-negara Islam, budaya-budaya bukan Islam. Walaupun dia tinggal di negara Islam, walaupun dia tinggal dalam satu tempat yang paling suci. Hari ini, bayangkan lihat bagian negara-negara Islam di Timur Tengah, negaranya Islam, uangnya banyak, budayanya terpengaruh dengan budaya barat, budaya liberal, budaya hedonis, budaya materialistis. Mana ayat ini sebetulnya? Mana ayat wasbir nafsaka malladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Yang dibaca tiap hari Jumat, karena soal kafir sunnah Nabi baca Jumat, tapi kehidupannya selama sepanjang Jumat ke Jumat apa? Materialisme, hedonisme. Ini ikut orang barat, global style hidupnya. Gimana ayat ini kita letakkan sebetulnya? Karena masyarakat Kahfi yang sibuk dengan hidup kepada Allah, bukan sibuk dengan dunianya. Apalagi ditambah dengan wala tuti man alfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu taat, jangan kamu mengikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hati daripada mengingat kami. Jangan kamu taat ada orang-orang yang kafir, kan orang-orang yang ikut dengan hawa nafsunya, wattaba'a hawahu. Dan mereka hidupnya hanya mengikuti hawa nafsu. Wa kana amruhu furuta. Dan sejarah akan mengatakan bahwasanya kehidupan mereka itu akan hancur semuanya melampaui batas kezaliman semuanya. Tengok. Karena kalau sudah bersikap tidak mudah terpengaruh tadi, kamu tidak akan taat kepada mereka. Jadi kalau kita mudah terpengaruh akan taat kepada mereka. Maka wala tuti man alfana kalau andikrina. Menghadapi kehidupan seorang muslim jangan sampai kita terpengaruh, apalagi ikut dan mengikuti gaya hidup, cara hidup orang yang telah lupa petunjuk Allah, tidak berzikir kepada dalam setiap langkah kehidupan. Ekonomi tidak zikir kepada Allah,
politik tidak berzikir kepada Allah, budaya tidak berzikir kepada Allah, kebiasaan tidak berzikir kepada Allah, yang mereka diikut. Kenapa? Karena mereka hidup mereka hanya untuk mengikuti hawa nafsu. Jadi, ini sikap muslim. Sikap saksiyah muslim. Masyarakat muslim, masyarakat yang tidak mudah terpengaruh dan tidak mudah mengikut. Karena kita punya contoh Rasulullah. Jadi bukan ikut Rasulullah hanya dalam bicara sunnah Nabi hanya pakaian, bukan sunnah Nabi hanya janggut, bukan sunnah Nabi hanya kawin. Sunnah Nabi cara hidup. Yang apa? Hanya ikut petunjuk Allah, tidak ikut gaya orang-orang yang tidak ikut petunjuk Allah. Sehingga seluruh sikap mereka, orang-orang yang tidak ikut petunjuk Allah, akan melanggar aturan kehidupan. Barat, Eropa, rusak. Bukan karena apa? Karena mereka melanggar sistem Allah. Bagaimana kapitalisme? Bagaimana sosialisme? Bagaimana komunisme? Bagaimana sekulerisme? Mengakibatkan kezaliman, kesengsaraan dalam hidup dunia. Apalagi akhirat. Itu yang akan diikut. Bayangkan, seorang muslim harus yakin hidupnya adalah beribadah kepada Allah. Cara hidupnya ikut petunjuk Allah. Tidak akan terpenuhi dengan dunia yang segala macam. Karena dunia itu hanya jalan menuju Allah. Dunia bukan tujuan semua-muanya. Karena seorang muslim harus punya identitas, punya konsep, punya nilai, punya sistem, punya budaya hidup yang islami. Islami bukan hanya sistem syariahnya, dalam cara hidupnya, dalam zuhudnya, dalam waraknya, dalam pergaulannya, yang tidak ikut gaya hidup orang barat, budaya orang kafir, yang lupa dengan Tuhan, yang tidak berzikir kepada Tuhan. Satu lupa, satu tidak berzikir. Jadi katakan satu lupa, jadi tidak berzikir. Kalau lupa, tidak tahu Tuhan. Yang tidak berzikir mungkin orang Islam yang tidak memahami Tuhan. Orang munafik, orang kafir, orang musyrik. Hari ini kita manusia muslim sangat banyak terpengaruh oleh cara hidup di luar Islam. Gaya hidup, cara berpikir, cara bergerak, lifestyle. Mana muslim lifestyle kita hari ini? Lifestyle bukan hanya masalah bentuk lahirnya, lifestyle akhlaknya, lifestyle kehidupannya, lifestyle daripada cara apa kehidupan tidak zuhudnya. Inilah maka bilang tadi dua ayat yang bagi saya. Ayat yang sangat penting dalam Al-Kahfi tadi. Wasbir nafsaka malladzina yal'una rabbahum bil ghadati wal asirina wajah wala ta'du aynaka anhum turidu nyatal hayatid dunya wala tuti man alfana kalau an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta. Ini ayat inti daripada Al-Kahfi. Karena inilah untuk masyarakat kahfi. Bahwasanya kita harus ikut apa perintah Allah, yakin tidak ada pergantian dalam perintah Allah, dan kita yakin dengan itu kita dapat pelindungan, dan kita sabar menjalani perintah Allah sama orang-orang yang berjalan perintah Allah sama-sama, dan kita tidak terpengaruh dengan budaya yang lain, tidak terpengaruh dengan gaya hidup orang-orang kafir, tidak mudah terpengaruh dengan cara hidup orang-orang yang materialistis, dan kita tidak taat kepada orang-orang yang telah lupa hidupnya daripada Allah, karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Karena kita yakin semua kehidupan yang mereka lakukan akan hancur sehancur-hancurnya sebetulnya. Maka kita lucunya hari ini umat Islam, kita sudah punya konsep Islam, sudah punya ajaran Islam, kita masih melirik kepada cara hidup yang lain, cara budaya yang lain, ekonomi yang lain, cara politik yang lain. Kita melihat padahal itu semua akan membawa kita kepada kehancuran. Islam yang membawa kepada kebahagiaan. Kita kenapa kita dalam sholat hayya ala sholat kita azan dikumandangkan, inilah sholat dan inilah kebahagiaan ya hidup ini. Maka ini ayat sangat penting, dua ayat ini bagi saya. Inilah inti daripada semua Al-Kahfi, karena ini hanya contoh. Pemuda Kahfi itu contoh, nanti orang kaya pun contoh, karena hanya contoh. Nabi Hidayah, kenapa? Karena ini mengamalkan sikap tadi, sabar, kemudian tidak mengikut, dan tidak taat, tidak mudah terpengaruh, dan tidak taat dengan orang yang lain. Dalam pemikiran, dalam sistem, dalam budaya. Maka kalau dua ayat ini dipahami dengan betul, cukup. Jadi manusia-manusia yang terprotek daripada budaya Dajjal,
pemikiran Dajjal, ekonomi Dajjal, gaya hidup Dajjal, akan selamat mereka sampai kepada dunia akhirat nanti menjadi orang-orang yang selamat fid dunya wal akhirah sebetulnya. Maka intinya apa? Qulil haqqa mir rabbikum. Kebenaran itu hanya datang dari Tuhan kamu. Intinya adalah kebenaran hidup hanya daripada Tuhan. Daripada manusia, tolak semuanya. Daripada bukan Islam, kita tolak semuanya. Tapi tidak menjamin kehidupan kita akan datang. Ini inti. Qulil haqqu mir rabbikum. Jadi, sistem budaya yang benar, ekonomi yang benar, politik yang benar, sosial yang benar, yang menjamin kebahagiaan kita hanya mir rabbikum, daripada Tuhan kamu. Ini jaminan Allah. Hanya Allah tidak memaksa manusia. Allah hanya memberikan petunjuk. Falhamaha fujura wa taqwaha. Ilham kepada kita dua jalan. Ini jalan benar, ini jalan. Hanya dua-dua ada risiko. Maka faman sya'a falyu'min. Waman sya'a falyakfur. Barang siapa yang beriman, silakan beriman. Barang siapa yang ingin kafir, silakan kafir. Karena kalau diberikan, dipaksakan iman atau kafir, tidak akan ada balasan di akhirat. Tapi kalau tidak dipaksakan beriman atau kafir, pilihan manusia itu memberikan dia dapat pahala di akhirat. Maka seorang muslim harus meyakini kebenaran itu hidup hanya daripada Tuhan, mutlak. Bukan pada keseluruhan manusia yang bersifat nisbi dan relatif. Wil haqqa mir rabbikum. Katakanlah, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka faman sya'a falyu'min. Barang siapa yang berkehendak ikut, silahkan ikut beriman. Maka siapa yang tidak mau, silahkan jalan kafir. Tuhan tidak memaksa. Tapi akibat Anda rasakan sendiri sebetulnya. Maka jangan kita katakan Muslim dan kafir yang sama. Hari ini malah kita lucu. Allah katakan, silakan beriman, silakan kafir. Malah kita hanya berkata, oh beriman sama kafir sama. Tapi itu dua kali kebodohan. Tidak sama beriman dengan kafir. Karena dia ada risiko. Orang gila yang bilang sama. Beriman orang kafir sama. Orang beriman, dia punya jalan sendiri. Orang kafir jalan sendiri. Tidak logik. Maka kalau dikatakan orang kafir, orang beriman tuh punya jalan. Orang kafir, silahkan jalan. Tetapi jangan kau samakan jalan. Anda tidak dipaksa. Tapi jangan mengacaukan jalan. Faman sya'a falyu'min. Faman sya'a falyakfur. Maka manusia tidak boleh mengakui adanya kebenaran pada agama dan budaya lain. Ya. Muslim tidak boleh mengakui adanya kebenaran pada agama dan budaya lain. Karena al-haqqu mir rabbikum. Hanya manusia diberi kebebasan untuk berpikir jalan mana yang akan dipilih, apakah jalan Tuhan atau jalan lain. Bebas. Tapi dengan satu risiko. Semua jalan mendatangkan resiko. Jalan Allah mendatangkan kebahagiaan. Jalan orang yang lain mendatangkan kesengsaraan. Ini konsep hidup. Jadi kita harus yakin. Hari ini kita dibuat tidak yakin dengan jalan kita. Ini satu sebetulnya kehancuran berpikir hari ini adalah manusia tidak yakin dengan apa yang dipilihnya. Malah dia katakan semua boleh sama-sama jalan. Macam makanan, boleh pilih yang mana? Agama bukan makanan. Agama adalah pilihan yang berakibat resiko kebenaran. Jadi bukan pakaian, boleh pakai sana, pakai sini. Karena ini adalah suatu tanggung jawab kita kepada Tuhan sebetulnya. Maka qul haqqu min rabbik. Faman syaa falyu'min, waman syaa falyakfur. Ini konsep hidup. Maka kalau kita yakin dengan Allah, silahkan. Kalau Anda tidak mau yakin, silahkan juga. Allah tidak memaksa. Tetapi juga Allah akan memberikan akibat masing-masing. Kalau Anda pilih budaya kafir, ini risikonya. Budaya Islam, ini akibatnya akan datang. Cara hidup kafir, ini akibatnya. Cara hidup Islam, ini contoh telah ada dalam sejarah. Contoh Nabi semua lengkap. Nabi Muhammad sampai daripada Nabi Adam dan Nabi Muhammad. Contoh orang-orang an'amta alaihi minan nabiin wa syuhada wa sudah ada. Sejarah membuktikan sejarah Islam bagaimana hebat zaman Nabi, zaman di Madinah, zaman di Baghdad, zaman di Cordova, zaman di Andalusia, zaman di Utsmaniyah, jalan cara hidup yang kebenaran sudah ada.
contoh depan kita. Yang lucunya kita mengikuti contoh-contoh hidup jalan yang lain. Sehingga membuat kita macam orang tidak tahu jalan. Orang Muslim, orang yang sudah tahu jalan. Qulil haqqu min rabbikum. Bukan orang yang mencari jalan. Ya, orang Muslim, orang yang sudah tahu jalan, diberi jalan, dicari contoh, malah dikasih contoh untuk berjalan, bukan orang yang mencari jalan. Al-haqqu min rabbikum. Tapi masalah sekarang, apakah Anda meyakini jalan tersebut? Kalau Anda meyakini, Anda selamat. Aman sya'a fal yu'min. Barang siapa tidak meyakini jalan tersebut, waman sya'a fal yakfur. Dan dua-dua ada akibat. Apa akibatnya? Inna a'tatna lil-zalimina nara. Ahata bihim suradikuha. Wa iyastaghisu yuwasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Bisa syarabu wa sa'at murtafaqa. Ini akibat. Inna a'tatna lidzalimina naro. Kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim? Orang yang diberi jalan tidak mau berjalan. Orang yang diberi jalan yang baik mencari jalan yang buruk, itu orang zalim. Kenapa zalim? Dia menganiaya dirinya karena dia akan tahu jalan yang dipilih akan menyiksa dirinya sendiri. Maka itu orang yang zalim. Ka inna a'tatna lizalimina naran. Berikan dia neraka yang benar. Yang mana neraka tadi? Uhata bihim suradikuha. Yang semua akibat akan kena kepada dirinya. Menggejolak, mengepung mereka. Atau Anda hidup dengan cara kafir, semua akan kacau. Pemikiran akan kacau, budaya akan kacau, ekonomi akan kacau, rumah tangga akan kacau, semua akan kacau. Uhata bihim suradikuha. Wayastaghisu yuwasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Kalaupun dia ingin sesuatu minuman, akan dapat minuman yang akan membuat macam air yang mendidih, menghancurkan mukanya sendiri. Sistem dia ingin cari, sistem dia lagi dapat menghancurkan kehidupannya. Bayangkan. Allah mengatakan bahwa semua sistem selain Allah akan menghancurkan diri Anda sendiri sebetulnya. Anda ingin bicara kepada mengembangkan ekonomi dengan kapitalis. Ekonomi itu akan mengangkat kemiskinan, tapi akhirnya menghancurkan, membuat orang tambah miskin. Gimana tidak menghancurkan diri sendiri? Hancurnya ekonomi dengan kapitalisme, hancurnya budaya dengan sosialisme, hancurnya berpikir dengan sekularisme. Menghancurkan semua sisi. Bagaimana orang masuk neraka, orang yang zalim, yang akan hata bim suradikuha. Wa yastaghisu yuwasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Dia anggap itu minuman, dan minuman itu akan menghancurkan, merusak wajahnya sendiri. Dia anggap itu solusi itu menghancurkan kehidupannya sendiri. Gaya hidup materialisme, gaya hidup hedonisme, gaya hidup sekularisme, gaya hidup modernisme. Yang dengan gaya hidup petunjuk Allah akan menghancurkan hidupnya dunia dan akhirat. Kalmuhli yashwil wujuh. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Itulah seburuk-buruk minuman, seburuk-buruk tempat Anda kembali. Hidup ini untuk mencapai kebahagiaan. Bukan menikmati kesenangan. Karena ada resiko kehidupan. Kesenangan itu dengan kebahagiaan. Bukan dengan kesengsaraan. Yang kita cari adalah kebahagiaan. Yang cari kita adalah ketenangan hidup. Bukan kesenangan hidup. Maka Rasulullah Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, hai hambaku, aku memberikan nikmat pada semua hamba-hambaku. Tapi aku berikan petunjuk hanya kepada orang yang beriman kepadaku. Aku memberikan kesenangan pada semua hamba-hambaku. Semua makhluk dapat. Mau orang kafir, mau binatang. Setan pun dapat nikmat. Setan pun dapat nikmat. Tapi aku yang memberikan petunjuk kepada orang yang ikut petunjukku, beriman kepadaku. Hidup dengan petunjuk Allah, keimanan kepada Allah, kita akan dapat semuanya. Untuk apa kita hidup dapat semuanya? Tidak beriman kepada Allah. Kita akan menghancurkan diri kita, menghancurkan wajah kita, menghancurkan kehormatan kita, dan kita ke tempat yang terburuk di muka bumi dan akhirat nanti. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Sedangkan innal ladzina amanu wa amilus shalihat,
Inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Jadi pilihan Anda kalau zalim dengan diri Anda, memilih jalan yang hidup yang tidak bertujuan Allah, hidup yang ikut hawa nafsu, mengikuti orang yang lupa dengan Tuhan, karena dapatlah Anda kezaliman diri Anda, kesalahan di akhirat nanti. Sedangkan orang yang beriman dengan Allah, alladzina amanu wa amilus solihat, beramal yang soleh, menjadi rumahnya rumah soleh, pribadi yang soleh, harta soleh, kuasa soleh, ilmu soleh, budaya soleh, ekonomi soleh, kerja soleh, amilus solihat. Apa yang soleh? Anda beramal dengan landasan iman. Walaupun kecil, walaupun sedikit, selama dia berdasarkan kepada kebenaran yang mutlak, ilmu pengetahuan yang daripada Allah Ta'ala, maka dia akan mendapat la nudi'u ajra man ahsana amala. Kami tidak akan melupakan, menghilangkan pahala mereka sedikit pun. Tengok. Akibat. Jadi kalau kita buat yang baik, walaupun sedikit, yakin ada balasan terbanyak. Kalau kita dapat yang banyak tanpa satu kebenaran, mungkin akan hancur selama-lamanya. Innal ladzina amanu wa amilus solihat inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Ini konsep hidup sebetulnya. Jadi tadi, bagaimana kita harus sabar. Kenapa kita sabar? Karena kita yakin sana ada pahala. Kita yakin sana ada kebahagiaan. Kita yakin sana ada suatu kesenangan hidup, jumpa dengan Allah. Kita yakin kita ada akibat akan datang. Maka kita harus sabar bersama mereka. Sabar dengan semua budaya. Sabar dengan segala macam cara hidup. Jangan kita terikut. Jangan kita mudah tergoda. Jangan mudah kepada gara-gara ikut ingin sama dengan mereka. Jadi global society. Sekarang globalisasi, global society, global teologi, global etik, global semuanya. Tidak, kita tidak perlu global. Global kita hanya hidup dengan sistem kita sendiri. Bayangkan hari ini. Apa Dajjal hari ini? Dajjal apa sebetulnya? Kalau orang mengamalkan Al-Kahfi cukup sebetulnya. Sayang, membacanya tiap hari, tapi tidak mengamalkannya. Membaca, tadi tidak paham. Sehingga membaca juga, besok kena budaya Dajjal juga. Membaca besok kena cara hidup Dajjal juga. Membaca juga tidak tahu apa yang harus dipertahankan. Apa harus dilindungi sebetulnya. Maka innal ladzina amanu wa amilus solihat inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Kenapa? Karena laika jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin walbasuna siyaban khudran min sundusin wa istabrakin muttaqiina fiha 'alal araik ni'mas sawabu wa sunat murtafaqa. Ya. Allah berikan. Kalau Anda inginkan di dunia dengan macam-macam kesenangan, silahkan. Tapi ingat, kenikmatan surga lebih tinggi lagi. Kenapa? Orang tadi beriman, beramal soleh, yang tidak mudah terpengaruh oleh budaya dunia, kehebatan dunia, hiasan dunia, yang tidak mudah terpengaruh dengan gaya hidup materialistis, atau individualis, atau hedonis, atau kapitalis. Hidupnya apa? Mereka akan dapat nanti surga adnin, yang ada sungai-sungai. Mereka sedang memakai perhiasan gelang emas, pakai pakaian hijau dari pastura yang halus dan tebal, duduk di bawah ada sofa-sofa yang indah, sebaik-baik pahala dan tempat untuk istirahat. Bayangkan. Ini yang menjadi keutamaan kita. Keutamaan iman tadi Allah berikan motivasi. Kenapa Anda beriman? Kenapa boleh tahan dengan dunia macam ini? Karena kami akan mendapatkan surga yang selama-lamanya. Kita tahan 80 tahun, kita tahan 70 tahun, kita tahan sampai 100 tahun. Kita akan dapatkan surga selama-lamanya. Untuk apa? Mereka yang hidup dengan segala macam kemewahan, kenikmatan 10 tahun atau 20 atau 80 tahun, 100 tahun, tapi akan dapat sengsara selama-lamanya. Maka orang beriman, beramal soleh, mengikuti petunjuk Allah, dijamin akan mendapat kesenangan dan kebahagiaan akhirat abadi. Akibat adalah kesabaran diri untuk tidak terikut dalam sistem dan gaya hidup dan kesenangan dunia. Karena akan digantikan dengan perhiasan, pakaian, rumah, pergaulan, kenikmatan akhirat yang lebih hebat daripada dunia, lebih abadi. Dan ingat, inilah keyakinan seorang muslim.
Inilah menjadi landasan sikap seorang muslim. Ini harus menjadi landasan gaya hidupnya, landasan langkahnya dalam kehidupan sehari-hari. Bahwasanya apa yang dilakukan dengan landasan iman kepada Allah, dengan cara ikut syariat Allah, bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang akan datang tanpa mudah terpengaruh oleh dunia, tanpa terpengaruh oleh gaya hidup, oleh orang yang lain, oleh orang-orang yang kafir, orang-orang yang lupa dengan Tuhan, orang-orang yang lupa dengan berzikir kepada Allah, yang hanya ikut hawa nafsu. Maka inilah cara hidup yang diinginkan daripada surah Al-Kahfi tadi, menjadi orang-orang masyarakat kahfi, masyarakat yang hidup dalam proteksi, masyarakat yang hidup dalam keimanan, yang tidak mudah terpengaruh oleh budaya luar, masyarakat kahfi dengan gaya hidup orang-orang yang lupa dengan Tuhan, gaya hidup orang-orang yang ikut hawa nafsunya, karena kita tidak pernah jadi manusia, mereka hanya ikut dengan Allah Subhanahu wa taala sebetulnya. Maka itulah yang diinginkan dengan surah tadi. Maka inilah kunci sebetulnya daripada Al-Kahfi, bahwasanya watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la ubat ilaika kalimati wa lan tila min udihim mutahada wasbir nafsaka mal ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah wala tadu ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man alfana qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta wa qul haqqu min rabbikum wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidzalimina nara ahata bin suradikuha wa yastaghisu yughasu bima'in kalmuhlil sujuh bisa syarabu wa sa'at murtafaqa alladzina amanu wa amilus solihat inna lanudhi'u ajra man ahsana amala ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihumul anhar wallawna fiha min asawira min dhahabin yalbasuna siyaban khudran min sundusin wa istabraqin muttaqiina fiha alal ara'i ni'mas sawab wa hasunat murtafaqa. Inilah ayat 27 sampai 23 yang memberikan berita cara hidup masyarakat muslim yang terprotek, yang terlindung daripada budaya yang merusak hidupnya dalam kondisi dimanapun dia berada. Orang kaya yang kahfi, orang alim yang kahfi, pemuda yang kahfi, pemimpin yang kahfi, masyarakat yang kahfi, society yang kahfi, yang tidak mudah terpengaruh oleh gaya hidup budaya lain. Karena kita menjadi orang yang beriman, orang muslim masyarakat yang beriman, milik keluarga yang beriman, pemimpin yang beriman, peniaga yang beriman, dan beriman sebut. Inilah konsep bagaimana melaksanakan Al-Kahfi dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada mungkin yang bertanya atau memberikan tanggapan. Jadi kalau kita membaca Al-Kahfi, inilah sebetulnya dituju oleh Allah. Menjadi masyarakat yang betul-betul dapat memprotek dirinya daripada segala macam budaya luar sebetulnya. Jadi menjadi masyarakat yang betul-betul terjaga daripada segala macam bentuk-bentuk dari kerusakan yang luar sebetulnya. Sehingga menjadi masyarakat yang betul-betul terprotek daripada kehidupan imannya. Sehingga itulah yang diinginkan daripada surah Al-Kahfi. Saya rasa sebagai gambaran singkat terhadap contoh. Maka besok kita akan masuk kepada cerita siapa yang melaksanakan Al-Kahfi ini di dalam kelompok harta bendanya sebetulnya. Insya Allah. Apa? Oke, dalam chat ini ada berapa soalan.
bagaimana menyatukan Al-Kahfi dalam sistem kehidupan tadi ya. Kita pertama pemahaman dulu, pemahaman kepada konsep. Pemahaman kepada konsep yang menyatu, yang harus ada dalam kehidupan kita. Pemahaman hukum Islam, pemahaman akidah, pemahaman konsep akhlak, konsep-konsep yang lain itu pemahaman. Karena hari ini kita masuk tidak pahamnya agama tadi. Agama tidak dipahami menjadi satu kehidupan sistem. Akibatnya kita menjadi yang terpisah. Jadi waktu kita ingin menyamakan tapi pemahaman kehidupan sistem terus dipahami. Konsep keilmuan dulu, baru ke pemahaman, baru kepada sikap hidup sebut. Jadi lama ini karena pemisahan kita hari ini pemahaman yang terpisah. Agama dipisahkan dengan kehidupan, agama dipisahkan dengan sistem ekonomi dan budaya, agama dipisahkan dengan sistem politik. Pemisahan ini hari ini menjadi rusak sebetulnya, pemahaman dipisah. Maka waktu pemahaman kita lengkap, kita akan berusaha untuk mengamalkan secara lengkap. Untuk pemahaman kita terpisah, kita akan mengamalkan secara terpisah. Jadi hari ini Barat itu masuk ke dunia Islam, ke Indonesia dengan cara memisahkan agama dan kehidupan. Sehingga orang politik tidak tahu agama. Orang ekonomi nggak mikirkan agama, mikir ekonominya. Tidak akan ada hubungan dengan agama. Jadi sistem itu tidak ada, maka tidak terprotek. Akhirnya dia waktu dia ibadah Islam. Waktu ekonomi kapitalis. Waktu ibadah Islam. Waktu politik Machiavelli. Karena dia tidak paham Islam itu menyatu. Jadi kenapa tidak paham? Karena dia tidak pernah belajar Islam yang menyatu. Dia belajar Islam yang terpisah. Islam yang terpisah itu menjadi merusak dia sebetulnya. Itu bagaimana cara menyatukannya? Satukan pemahaman, satukan keilmuan dulu, satukan konsep hidup dulu, baru akan tahap sistem. Kalau pemahaman tidak satu, keilmuan tidak satu, maka tidak mungkin akan muncul satu sistem kehidupan sebetulnya. Dan pada perkembangan ekonomi tidak banyak hal yang cara mencari rezeki. Jual beli saham yang akan Oke, hal-hal yang baru tetap di dalam prinsip keislaman. Dibolehkan ada yang ijtihad. Jadi ada dalam Islam itu ada sistem yang berprinsip yang tidak bisa berubah. Sistem keimanan tidak bisa berubah sama sekali. Prinsip halal haram tidak bisa. Hanya ada masalah yang dibolehkan untuk berbicara untuk adanya ijtihad. Itu adalah suatu hal-hal yang mungkin karena kita dapatkan sesuatu yang baru, tapi bagaimana kita hukum hakamnya, diperlukan usul fikih. Nah, hari masalahnya, sekarang masa kita ini menjadi orang-orang yang terpisah tadi, gara-gara terpisah. Banyak orang alim, ulama, tidak paham ekonomi. Banyak orang ekonomi, tidak paham agama. Akhirnya pasal jadi maka diperlukan ijtihad kolektif. Karena tidak ada ijtihad individual lagi. Ijtihad kolektif kebersamaan. Yang sekarang macam COVID, ada orang ulama tidak paham penyakit, ada orang penyakit nggak paham agama, maka itu ijtihad kolektif. Maka harusnya MUI itu menjadi ijtihad kolektif sehingga menghasilkan hal yang baik, yang sesuai dengan agama dan juga sesuai sehingga mengarahkan karena agama itu yang mengarahkan perkembangan teknologi. Ya, agama bukan untuk mengikuti perkembangan teknologi. Agama adalah untuk mengarahkan teknologi nggak tetap dalam jalan Islam, dalam rel Islam sebetulnya. Maka diperlukan sekarang konsep untuk kebersamaan sebetulnya. Bagaimana pemahaman ini untuk kembali ke Ustaz ya. Sejak daripada awal kembalikan pada sistem pendidikan kita. Kita pendidikan agama dari madrasah, saya tidak pernah nyampe ke atas. Dulu madrasah diniyah ada, sanawiyahnya enggak ada sanawiyah aliyahnya hilang. Udah sampai dia masih pondok 6 tahun, keluar rusak lagi. Enggak pernah ke atas pendidikan kita. Atau yang di bawah pun tumpang tindih. Dulu sibuk di madrasah diniyah, sibuk enggak hafal Quran. Sekarang sibuk hafal Quran, enggak ada ilmunya. Tengok? Tidak lengkap, tidak runtut, maka perlu diruntutkan kembali. Pemahaman ilmunya runtut kembali. Mana padu ain, mana padu kifayah, mana kewajiban individu, mana kewajiban masyarakat. Mana hal yang kita perlukan semuanya harus sama, seimbang. Tapi ini masyarakat kembalikan pemahaman masyarakat. Terang ilmu harus diruntut lagi betul. Belajar itu bukan hanya sebagian, jadi lengkap, kamil. Maka ini memang harus kita perlahan-lahan berproses. Proses memahami. Bukan kita hari ini bukan proses, kita pangkas sana, pangkas sini. Udah baik satu, potong, ganti yang lain. Yang baik itu ganti, potong lain. Kita nggak akan selesai macam itu. Yang selesai. Diniyah itu ditahfidkan, bukan digantikan, bukan diniyah digantikan dengan tahfid. Bukan tahfid, diniyah tahfid dibuat, dibuangkan diniyah tidak.
Diniyah itu ada ilmu ditahfidkan, tahfid diniyahkan, tahfid disain sain ditahfidkan. Itu menyatu semuanya. Tidak saling tukar menukar, tidak saling harinya saling copot mencopot. Nah, jadi sistem keilmuan dulu dibentuk daripada awal. Anak kita dibentuk akhlaknya, dibentuk ilmunya, dibentuk pemahamannya, dibentuk akal berpikirnya, dibentuk. Berikan dia motivasi keislamannya, berikan dia sejarah Islam yang benar, dia motivasi menjadi orang yang akan datang lebih baik lagi. Ini waktu sejarah pun dipotong, kebenaran tidak disampaikan, pendidikan dirusak, apa dapatnya? Ya, ini akibat daripada sistem yang kita tidak berpikir ke sana. Bilang, mana saya tuh bicara masalah. Kita sebut ibadah, betul ibadah, tapi sistem. Ya contoh hari ini misalnya, tahun ini kita orang umrah nggak pergi umrah, yang haji nggak pergi haji. Oke, sekarang bagaimana kalau uang umrah dibikin apa? Bikin pabrik, bikin universitas, membuat suatu lembaga riset. Nah, coba berani nggak? Tak umrah jangan nggak umrah, tapi nggak kita buat uang umrah pakai untuk membangun peradaban. Uang ibadah bagi untuk membangun peradaban Islam. Mampu tidak? Mau tidak? Aku tidak mau. Padahal mungkin ibadah itu hanya sunat, uang yang nggak bisa kita buat untuk peradaban, untuk amal jariah. Dari uang amal ibadah jadi uang amal jariah. Tapi kita tidak mau hari ini. Kita masih sibuk dengan ibadah tanpa jariah. Ibadah tanpa subah membangun masyarakat. Ini hidup kita. Ibadah ingin masuk surga sendiri-sendiri, bukan bersama-sama. Padahal kita membantu orang masuk surga bersama-sama. Kalau kita makan diri, kita masuk surga sendiri semua. Jadi konsepnya wasbir nafsaka malladzina yad'una. Sahabat dengan orang-orang lain. Mau nggak kita hari ini? Kebersamaan ini ada nggak hari ini? Orang kaya dengan orang miskin, orang pandai dengan orang alim dengan orang bodoh, orang jahil dengan orang ini bersama ada nggak? Saling bantu, share. Itu yang hari ini kita beri hari ini. Wallahu a'lam. Oke, kalau nggak lain, insyaallah besok kita sambung terhadap bagaimana aplikasi ayat ini dalam kehidupan hartawan. Orang yang memiliki harta insya Allah pada mulai ayat 32 selanjutnya insya Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.